Berlatar di Amerika, kita dikenalkan dengan seorang manajer keamanan IT bank bernama Jack yang sangat beruntung karena punya keluarga bahagia, yaitu istrinya Beth dan kedua anaknya Sarah dan Andy. Jack sangat menyayangi keluarganya dan selalu bekerja keras agar bisa memberikan yang terbaik bagi anak dan istrinya. Sementara di kantor, Jack merupakan orang yang disegani dan disukai banyak orang karena pesona dan karismanya. Ya, kayak saya lah, dikit tapi. Sebagai manajer, Jack selalu peduli pada setiap pegawai, bahkan gak segan untuk membantu mereka jika ada kesulitan. Selain itu, Jack juga sangat pintar dalam IT dan menggunakan kemampuannya untuk berbagai kebaikan. Thanks. Morning, sir. Good morning, Rick. Dan inilah Firewall. Online banking is where the business is heading. Suatu hari Jack mendapat kabar bahwa tempatnya bekerja merger dengan bank lain dan tentu hal itu membuat para pimpinan disatukan. Jack dan juga rekannya bernama Harry terlihat gak senang dengan partner kerja baru bernama Gary karena terkesan sok tahu dengan cara kerja mereka. Wah, ada aja sih temen yang cari muka ke atasan mah. Okay, let's get on with it. Network attacks. Gak lama Jack ditemui seseorang dari perusahaan judi online karena Jack kalah judi hingga berhutang sebanyak $95.000 atau sekitar 1,5 miliar rupiah. Tapi Jack sangat kaget karena dia sama sekali gak punya hutang, apalagi kalah berjudi. Dari kejauhan, Gary yang melihat itu semakin gak senang setelah tahu bahwa ternyata Jack berjudi. Jack segera memastikan dan langsung terdiam melihat tagihan hutang atas namanya. Jack memberitahu Harry agar membantunya mencari tahu siapa orang yang telah menjebaknya dan kemungkinan telah tahu semua data pribadi Jack. Harry pun berkata bahwa apa yang Jack alami cukup ironis karena seorang ahli IT dan hacking malah terkena serangan cyber. Sebelum pergi, Harry memberitahu bahwa malam nanti seorang pengusaha bernama Cox ingin bertemu dengan Jack. Beberapa saat kemudian Jack menghubungi Betty bahwa dia gak akan langsung pulang karena ada meeting dengan seorang pengusaha. Dengan senang hati Betty mengizinkan asalkan Jack selalu menjaga diri dan berhati-hati terhadap semua godaan. I see. My question is this. Hingga di malam hari Jack dan Harry bertemu dengan Cox dan ternyata dia mengajak mereka untuk bergabung dengan perusahaannya dan akan diberikan gaji yang sangat besar. Cox berkata bahwa Jack sangat luar biasa karena mampu menciptakan sistem pengamanan yang sangat canggih. Mendengar hal itu, Jack akan memikirkan terlebih dulu dan berdiskusi dengan sang istri. Di waktu yang sama, Beth yang lagi asik membuat desain rumah kedatangan tamu, tapi tiba-tiba saat Jack baru aja masuk ke mobil, secara tiba-tiba Cox juga ikut masuk dan berkata bahwa putri Jack punya mata yang sangat indah. Sontak Jack sangat kaget karena saat ini anak dan istrinya lagi diculik dan khawatir takut terjadi apa-apa dengan mereka. Jack meminta agar dia berbicara dengan istrinya untuk memastikan bahwa mereka semua baik-baik aja. Di sisi lain, komplotan Cox menyiapkan semua perlengkapan agar aksi mereka gak diketahui oleh tetangga ataupun polisi. Mereka memasang kamera pengawas di setiap sudut ruangan untuk memastikan keluarga Jack gak bisa kabur.
Setibanya di rumah, Jack sangat marah karena keluarganya dalam keadaan terikat dan mulut dilakban. Jack mendesak agar Chox memberitahu apa yang sebenarnya mereka inginkan. Sontak Chox malah melempar kepada Beth agar membujuk Jack untuk menuruti semua perintah, karena kalau tidak, maka Beth dan kedua anaknya akan dihabisi. There we are. Kemudian Chox bertanya apakah Jack menyimpan senjata dalam rumah, dan Jack berkata bahwa dia sama sekali gak punya senjata, dan kemudian Chox mengancam akan berbuat jauh lebih kejam jika Jack gak mau diajak kerjasama dan gak menuruti semua perintahnya. Demi keamanan, Chox meminta sandi alarm rumah diganti agar gak ada yang bisa kabur. Beberapa saat kemudian, Jack merenung karena semua kejadian ini terjadi dengan sangat tiba-tiba. Mulai dari muncul tagihan karena berjudi, hingga keluarganya diculik dan diancam akan dibunuh. Jack kembali meminta agar Chox segera memberitahu apa yang dia inginkan agar semua ini bisa cepat berakhir. Di keesokan harinya, Jack mengingatkan agar Andy jangan coba-coba mendekati Chox karena sangat berbahaya. Jack terdiam setelah mendengar bahwa Chox ternyata gak hanya tahu data pribadi Jack, tapi juga keluarganya, bahkan penyakit alergi yang diidap oleh Andy. Dengan sangat marah, Jack meminta Chox jangan berani mendekati Andy dan memberikan makanan kepadanya. Two separate systems. Audio transmitter. I'm fitting you with two separate systems. Sebelum pergi bekerja, Jack dipasangi mic dan kamera agar gak berani macam-macam. Chox memerintahkan Jack agar bekerja seperti biasa dan jangan berani menolak perintah, apalagi menghubungi orang lain untuk minta bantuan, karena Chox telah menyadap HP milik Jack. I've cloned your cell phone. Any call that you make or receive. Anak buah Chox bernama Willy ditugaskan untuk mengawasi gerak-gerik Jack dan langsung melapor jika Jack mulai gak menuruti perintah. Tapi Jack mencoba mengancam Willy dan memintanya berhenti melakukan tugas dari Chox karena gak tahu lagi berhadapan dengan siapa. Setibanya di kantor, Jack terlihat sangat gelisah, tentu aja karena semua keluarganya kini terancam. Jack mencoba meminta bantuan, tapi ternyata komputer kerjanya juga telah dihack. Jack yang menyadari keberadaan Willy meminta agar menghubungi Chox dan memberitahu semua yang diinginkan karena Jack udah sangat geram terus dipermainkan. Akhirnya Jack terpikir dengan sebuah ide dan menaruh kamera di saku asistennya bernama Janet agar Jack bisa pergi dengan leluasa. Sambil berjalan, Jack terus bicara sendiri agar Willy gak menyadari bahwa kamera telah dipindahkan. Tapi tiba-tiba Janet malah menemui Jack hingga akhirnya aksi itu pun ketahuan. Selain itu ternyata Chox datang ke kantor dan sontak membuat Jack sangat ketakutan. Oh, Jack. Akibat hal itu, Chox sangat marah dan meminta agar anak buahnya segera mematahkan kaki Andy. Jack memohon agar jangan berbuat kasar pada Andy karena semua itu bukan kesalahannya, melainkan kesalahan dari Jack. Akhirnya Chox membatalkan tapi meminta agar Jack mengajaknya berkeliling ke brankas dan ruangan server utama di bank tersebut. Open sesame. Saat melihat brankas, Chox bertanya berapa lama petugas menyimpan rekaman kamera pengawas dan Jack berkata bahwa semua itu disimpan dalam 15 hari. Dari sana mereka pergi ke ruangan server hingga Jack akhirnya menyadari bahwa Chox akan meretas server untuk mencuri semua uang yang ada dalam rekening nasabah. Chox menugaskan Jack memilih 10.000 rekening nasabah yang tabungannya paling banyak dan dengan software yang telah Chox buat, maka akan dikumpulkan masing-masing $10.000 dari setiap rekening. Jadi uang yang akan terkumpul sebanyak $100 juta atau sekitar 1,6 triliun rupiah. Wow, masih kalah sama korupsi Konoha mah.
Kemudian Jack memutuskan untuk pulang lalu menepi di pinggir jalan dan menghampiri Willy. Jack berkata bahwa Willy akan diberikan uang sebanyak $5 juta asalkan membantu mengeluarkan keluarganya. Tapi ternyata Willy sama sekali gak tergiur dan meminta Jack agar kembali ke dalam mobil. Setibanya di rumah, Chox memerintahkan Jack dan Beth masuk ke basement. Karena Chox sangat marah, Jack mencoba kabur bahkan melapor polisi. Chox yang udah gelap mata itu memanggil Willy karena gak mengawasi Jack dengan baik hingga akhirnya... Dari sana Jack punya sebuah ide agar Beth dan kedua anaknya bisa melarikan diri dari rumah. Jack meminta Beth pergi lewat basement dan pura-pura tidur agar gak dicurigai. Tepat pada pukul 9 malam nanti, Jack akan mengalihkan perhatian agar Beth dan anak-anak punya waktu untuk kabur. Akhirnya pada jam 9 malam, Jack menyalakan remote control yang telah dimodifikasi hingga mengganggu sinyal rekaman kamera pengawas. Di saat yang sama, Beth dan kedua anaknya segera pergi ke ruangan bawah tanah setelah menyeting kamar tidur. It's back. What's going on, Val? It's fine, it's just some local interference. Gak lama Jack langsung memecahkan kaca hingga membuat alarm menyala. Akibat hal itu, anak buah Chox langsung mendatangi Jack, tapi tiba-tiba... Dengan sekuat tenaga, Jack mencoba melawan, tapi karena usianya agak muda lagi, akhirnya dia berhasil dikalahkan. Sementara itu Beth serta anaknya terus berlari dan akhirnya bisa keluar dari dalam rumah. Tapi saat akan menyalakan mobil, Chox datang dan langsung menodongkan senjata. Beth yang sangat ketakutan itu akhirnya memilih menyerah karena takut terjadi apa-apa pada anaknya. Akibat kejadian itu, akhirnya kini setiap orang dijaga satu orang anak buah Chox agar mereka gak kabur lagi. Chox yang menemani Andy menawarinya sebuah biskuit kacang, tapi Chox berbohong hingga Andy pun berani memakannya. Seketika Andy pun langsung sesak nafas karena dia alergi terhadap kacang. Stay with me, Andy. Stay with me. Jack segera mengambilkan obat untuk Andy, tapi ternyata Chox telah mengambilnya dan kejadian itu merupakan ancaman nyata karena Jack gak mau diajak kerjasama. Akhirnya demi keselamatan Andy, Jack akan memenuhi semua permintaan Chox asalkan Andy bisa selamat. Kemudian Jack membuat sebuah alat untuk meretas server dan mengumpulkan rekening yang diminta oleh Chox. Bermodalkan beberapa komponen komputer sederhana dan sebuah iPod, Jack membuat alat yang bisa meretas dan merekam semua data dari server hingga semua uang itu bisa mereka dapatkan dengan mudah. Wah, gila sih. Melihat hal itu, anak buah Chox yang ahli IT bernama Val sangat kagum dengan kemampuan Jack. Pada keesokan hari, Jack kembali ke kantor bersama Chox. Kemudian karena melihat Janet yang menatapnya dengan sinis, Chox meminta agar Jack segera memecatnya. Tentu Jack yang gak punya pilihan lain dengan sangat terpaksa menuruti perintah Chox. Kemudian Jack dan Chox pergi ke ruangan server dan akhirnya aksi pencurian itu pun dimulai. Did it yesterday or scheduled for tomorrow or something. Get on. Dengan alat seadanya dan akses yang dimiliki, Jack langsung beraksi menjalankan perintah dari Chox. Tapi tiba-tiba Gary masuk ke ruangan server dan sontak Jack mencari cara untuk mengalihkan perhatian. Jack yang sangat-sangat gugup membuat Gary curiga hingga terdengar suara mencurigakan dari belakang dan kemudian... Well, actually, it's been... Dari sana Jack dan Chox pergi ke kamar mandi untuk memindahkan data yang telah mereka curi ke dalam sebuah CD. Kemudian Jack pergi ke ruangan bawahannya bernama Bobby dan sontak Jack langsung menuduh Bobby telah mencoba meretas informasi rahasia bank. Tentu Bobby sangat kaget karena dia sama sekali gak melakukan apapun.
Jack menggunakan komputer Bobby memindahkan semua uang dalam rekening bank ke rekening luar negeri milik Chokes. Sambil menunggu transaksi selesai, Jack melihat HP milik Bobby dan entah apa tujuannya, dengan sangat berhati-hati Jack memfoto layar komputer. Setelah semua uang berhasil dikirimkan, Jack dan Chokes pergi ke ruangan kamera pengawas untuk menghapus video rekaman. Mereka pun mengelabui penjaga dan dengan cepat menghapus semua file. Sementara itu Gary yang curiga dengan gerak-gerik Jack langsung mencarinya dan mendapati bahwa Jack menghapus semua video rekaman kamera pengawas. Gary sangat gak habis pikir dengan apa yang dilakukan Jack karena bertingkah sangat aneh bahkan melanggar protokol keamanan. Melihat Jack kabur, Gary mencoba mengejarnya hingga aksi baku hantam pun terjadi. Dengan segera Gary memerintahkan anak buahnya agar menghubungi polisi karena Jack telah membuat kekacauan dalam bank. Setibanya di rumah, Jack langsung mencari keluarganya, tapi sangat kaget karena anak dan istrinya udah gak ada di sana. Jack menduga bahwa anak buah Chokes telah menghabisi orang-orang yang dia cintai. Kemudian anak buah Chokes datang untuk membawa Jack menemui Chokes dan tiba-tiba dengan sekuat tenaga Jack menghajarnya menggunakan sebuah blender hingga membuatnya tewas. Tentu Jack sangat gak percaya karena dia baru aja membunuh orang lain padahal selama hidupnya belum pernah melakukan kejahatan. Setelah itu Jack pergi sambil membawa senjata untuk minta bantuan kepada Harry. Jack terus menghubungi Harry tapi teleponnya sama sekali gak diangkat dan Jack pun langsung pergi ke apartemen Harry. Setibanya di sana, Jack membuka komputer milik Harry untuk mencari tahu siapa Chokes sebenarnya, tapi sayangnya file tersebut terkunci. Secara gak diduga, Jack mendengar pesan suara bahwa Beth sangat mencintai Harry dan akan meninggalkan Jack. Lah, kemudian saat Jack bersembunyi karena Harry dan Chokes datang, Jack sangat terkejut karena Harry ditembak tepat di hadapannya. Setelah Chokes pergi, Jack menghampiri Harry memastikan keadaannya, tapi sangat disayangkan Harry harus tewas. Seketika Jack menyadari bahwa Chokes telah mengatur semua ini agar Harry dituduh telah dibunuh oleh Jack dengan motif cemburu karena Beth lebih mencintainya. Oh, begitu. Dari sana Jack pergi ke apartemen Janet untuk minta bantuan, tapi karena lupa Jack malah mengetuk pintu orang lain. Akhirnya Jack berhasil menemukan kamar Janet dan dengan cepat memaksa masuk sambil menutup mulutnya. Itu Jack lakukan karena Janet pasti berteriak setelah tahu bahwa saat ini Jack dan keluarganya dalam bahaya. Kemudian Janet mengantar Jack menemui Bobby untuk mendapatkan foto nomor rekening dari nasabah yang uangnya telah dicuri. Dari sini kita mendapatkan fakta kenapa kemarin Jack memotret nomor rekening itu, ternyata agar bisa mengembalikan semua uang yang telah dicuri. Gak lama, akhirnya Jack berhasil mendapatkan HP Bobby dan langsung memasukkan kartu memorinya ke dalam laptop. Jack meminta agar Janet mengantarnya ke sebuah bank karena kalau semua uang itu kembali, maka server harus diretas menggunakan jaringan internet khusus. Tapi karena udah larut malam dan semua bank tutup, Jack pergi ke bandara yang terdapat bank cabang agar proses hacking bisa dilakukan. Tanpa pikir panjang, Jack langsung beraksi dan dalam waktu sekejap uang yang terdapat di rekening milik Chokes berhasil diambil kembali. Mantap!
Menyadari bahwa Beth dan anaknya masih hidup, akhirnya Jack melakukan negosiasi agar Cox melepaskan mereka dan uang yang dia inginkan akan dikembalikan. Cox yang gak punya pilihan lain mau gak mau mengikuti permintaan Jack dan saat ini situasi pun menjadi berbalik. Jack berkata bahwa besok pagi uang itu akan dikembalikan tepat setelah keluarganya dibebaskan. I got nothing to say to you. Tapi dalam perjalanan Jack menyadari jika saat menelepon tadi terdengar suara anjing peliharaannya. Jack langsung mengecek lokasi mereka karena leher anjing peliharaannya itu tertanam GPS. Setelah berhasil menemukan lokasi mereka, Jack langsung tancap gas untuk menyelamatkan kedua anak dan istrinya. Beberapa waktu kemudian, karena terus menggonggong, akhirnya anjing peliharaan Jack dikeluarkan dari dalam mobil. Beth memohon agar jangan dilepaskan karena peliharaannya pasti gak tahu jalan pulang. Tapi mereka sama sekali gak memperdulikan, bahkan mengancam akan menembak Beth. Gak lama kemudian, Cox dan para anak buahnya membawa keluarga Jack ke sebuah rumah terbengkalai yang berada di pinggir danau. Melihat sikap Cox yang semena-mena pada Beth, akhirnya Val mencoba melawan dan gak mau lagi menuruti perintahnya. Tapi tiba-tiba Andy mengalami sesak nafas dan Beth meminta bantuan agar Val membantu membukakan lakban di mulut Andy. Okay. Sementara itu Jack dan Janet masih terus mencari, tapi trek GPS tiba-tiba melambat. Ternyata anjing peliharaan Jack berada tepat di hadapannya dan dengan cepat Jack memanggilnya. Where are they, Rusty? Dari kejauhan Jack melihat sebuah rumah juga mobil milik Beth dan bisa dipastikan jika mereka semua ada di sana. Sebelum pergi, Jack meminta Janet agar segera menelepon polisi dan jangan berani mendekat karena akan sangat berbahaya. Di sisi lain, Cox yang udah gak sabar menunggu telepon dari Jack akhirnya mengancam akan menembak Sarah agar Jack segera mengembalikan uangnya. Tapi Val yang dari tadi udah gak terima dengan sikap Cox mencoba menahan agar Sarah gak disakiti. Melihat Sarah melarikan diri, Jack pun segera pergi untuk menyelamatkannya. Dengan cepat Jack tancap gas hingga akhirnya menabrak orang yang mengejar anaknya itu. Jack segera masuk ke dalam rumah untuk menyelamatkan Beth dan juga Andy hingga aksi baku hantam pun gak bisa dihindarkan. Dengan sekuat tenaga, Jack melawan Cox meskipun dia harus dipukuli habis-habisan. Jack rela mengorbankan nyawanya asal semua keluarganya bisa selamat. Jack mengeluarkan seluruh tenaga dan berhasil memberikan perlawanan kepada Cox. Jack dilempar hingga masuk ke lubang sebuah parit dan tentu membuatnya sangat terdesak. Tapi dengan tekad yang kuat demi keselamatan keluarganya, akhirnya Jack berhasil membuat Cox tewas. Mamam tah Cox. Beberapa saat kemudian, Jack sangat terharu karena bisa kembali berkumpul dengan kedua anak dan istrinya. Selain itu, Jack juga berhasil mengamankan semua uang milik para nasabah. Dan akhirnya film ini pun tamat. Nah, itu dia Brad. Aduh, hujan. Oke, karena hujan turun dengan lebat dan jemuran belum saya angkat, maka langsung aja ya. Oke, Bradku. Makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye. Hujan.